Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazli dari Lokal A1 Aquaculture. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Daphnia magna atau sering disebut dengan kutu air raksasa. Adapun yang dimaksud dengan Daphnia. Daphnia itu adalah filum arthropoda yang hidup secara umum di perairan air tawar. Spesies-spesies dari genus Daphnia ditemukan mulai dari daerah tropis hingga arktik dengan berbagai ukuran habitat, mulai dari kolam kecil hingga ke danau luas. Dari 50 spesies genus ini di seluruh dunia, hanya 6 spesies yang secara normal dapat ditemukan di daerah tropika. Salah satunya adalah spesies Daphnia magna. Itu menurut Del Baere dan Dart 1990. Adapun klasifikasi dari Daphnia magna yaitu menurut Pennak 1989, klasifikasi Daphnia magna adalah sebagai berikut. Yang pertama, filum. Filumnya itu arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Branchiopoda, subkelas Diplostraca, ordo Cladocera, subordo Eucladocera, famili Daphnidae, subfamili Daphnoidea, genus Daphnia, dan spesies Daphnia magna. Yaitu morfologi Daphnia magna. Pembagian segmen tubuh Daphnia hampir tidak terlihat, mulai dari kepala menyatu dengan bentuk membungkuk ke arah tubuh bagian bawah itu terlihat dengan jelas melalui lekukan yang jelas. Pada beberapa spesies, sebagian besar anggota tubuh tertutup oleh carapace. Dengan 6 pasang kaki semu yang berada pada rongga perut, bagian tubuh yang terlihat jelas itu adalah mata, antena, dan sepasang seta. Pada beberapa jenis Daphnia, bagian carapacanya tembus cahaya dan tampak dengan jelas melalui mikroskop, itu bagian dalam tubuhnya. Adapun hal-hal menarik mengenai Daphnia magna. Yang pertama itu pada suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan pH-nya sekitar 6,5 sampai 7,4. Daphnia itu dapat tumbuh dewasa dalam waktu 4 hari. Terus yang kedua, Daphnia bertelur selama 1-2 hari dengan jumlah sekitar 29 butir dengan kemampuan bertelur itu rata-rata 7 kali. Terus yang ketiga, ukuran telur pada reproduksi normal lebih besar dibandingkan melalui reproduksi parthenogenesis karena volume kuning telur pada reproduksi normal itu lebih besar. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai proses atau cara kultur dari Daphnia sp. Berdasarkan FAO 1996, pada sistem kultur massal Daphnia sp itu dikenal 2 sistem. Yang pertama itu ada sistem detrital. Sistem ini adalah sistem yang dibuat dari campuran medium tanah, pupuk kandang, dan air. Pupuk kandang berfungsi sebagai pupuk alami untuk menginisiasi peningkatan jumlah alga yang merupakan pakan dari Daphnia sp. Campuran pupuk kandang berbanding tanah ialah 1 kg dibanding 200 gram, bagian dilarutkan di dalam air 1 liter. Sistem ini memiliki keuntungan karena mudah untuk dirawat dan Daphnia tidak mudah mengalami defisiensi nutrisi, karena alga yang beragam dalam jumlah berlimpah. Sistem ini juga memiliki kelemahan karena tidak cukup mendukung kondisi standar kebutuhan atau tidak terkontrol, sehingga dapat terjadi kondisi minimnya oksigen yang menyebabkan tingginya tingkat kematian dari Daphnia tersebut dan juga rendahnya produksi telur dari Daphnia tersebut. Terus yang kedua itu sistem autotrof. Sistem autotrof adalah cara lain dengan menambahkan alga yang sudah dikultur ke dalam kultur Daphnia. Kultur air hijau ditambahkan dari alga yang dikultur secara monokultur atau dari tambak ikan yang memiliki spesies alga yang beragam. Pengontrolan kultur akan lebih mudah jika alga yang digunakan adalah monokultur, seperti Chlorella, Chlamydomonas, atau Scenedesmus, atau campuran dari 2 kultur alga tersebut. Kelemahan sistem ini adalah tidak mampu mempertahankan kultur Daphnia untuk generasi yang berlanjut tanpa tambahan vitamin ke dalam kultur Daphnia. Vitamin tersebut antara lain vitamin B kompleks, kalsium, pantotenat, biotin, dan tiamin.